bukan satu rumah sakit ini untuk pejabat, bukan. Satu rumah sakit ini Yes. ada space atau berapa lantai yang dikhususkan buat pejabat. Nggak dibikinkan Iya. rumah sakit bahwa ini hanya yang bisa masuk ke pejabat doang. Saya ini rakyat biasa, seorang dokter rakyat biasa yang juga memikirkan pejabat. Kita selalu memikirkan, bilang pejabat mikir kita. Tapi kapan kami sebagai rakyat juga memikirkan pejabat? Saya pikir pejabat, bukan pejabat saja yang kita melulu minta lihat rakyat. Bukan karena mereka mau jadi pejabat karena memang tujuannya memikirkan rakyat. Oke, ketemu lagi di Ngobrol Asik. Ini bareng salah satu kader partai yang hari ini cukup mencuri perhatian publik karena statementnya. Tapi saya karena ini tempat ngobrol yang asik jadi seru-seruan aja Mbak ngobrolnya, seru-seru santai aja. Baik. Jadi Mbak Rosi ya? Rosalin. Mbak Rosalin, ini dari dapil mana Mbak Rosalin? Saya dapil Papua Barat. Papua Barat? Iya. Wow, oke. Jadi kalau Papua Barat Papua, kalau yang Manokwari, dari kota Manokwari, Raja Ampat. Raja Ampat. Oh itu Raja Ampat bagian dari Papua Barat. Itu berarti membawai berapa kabupaten atau 13 kabupaten kota? 12 kabupaten satu kota. Oh, oke. 12 kabupaten. 12 satu kabupaten kota. itu Iya. luasnya berapa Mbak? Daerah sana. Sangat luas ya. Sangat luas. Kalau yang di apa namanya? Yang tambang emas itu daerah mana itu? Oh, Papua. Papua juga. Kan ada Papua, Papua Barat. Papua Barat. Oh, Kalau Tembagapura, Freeport itu di Papua. di Papuanya. Timika. Iya. Saya udah berapa kali ya ke kota nyanyi di situ berapa kali? Udah berapa kali? Oh, Iya. saya pernah tugas di sana. Oh, pernah tugas di situ? Hampir 16 tahun. Jadi Mbak lahir aslinya di? Jadi saya datang ini sebagai dokter ya. Ya. Bukan bawa partai ya. Oke. Karena saya belum izin. Nggak apa-apa. Iya. Mm-mm. Jadi saya lahir di Biak. Di Biak. 23 Oke. Januari. Orang tua saya adalah seorang Jenderal Kopassus. Jenderal Kopassus. Iya. Oke. Beliau saat itu sebagai anggota konstituante bagaimana ikut serta sebagai Irian masuk Republik. Irian masuk Republik. Iya. Beliau pernah jadi fraksi ABRI. Oh, zamannya Soekarno. sebelum 98 berarti. Iya, Belum zamannya peristiwa. Soekarno. Malah zaman Soekarno ya. Jadi mereka yang mengangkat Presiden Soeharto. Oh, oke. Jadi oke. dulu di fraksi ABRI tapi jadi ketua BPK, ketua Wow. DPA, dulu kan ada. Oke. Jadi anggota DPA BPK Di pusat ya? di pusat. Oke. Ya, jadi beliau Kopassus sekian lama. Saya Zaman Pak Soekarno Pak Soeharto. Soeharto. Lalu saya tumbuh besar di Biak, saya pindah ke Jakarta. Tahun berapa, Mbak? Saya besar di Cijantung, anak kolong. Oh. Oh, jadi sekarang udah umur semenjak berapa? Udah umur Saya berapa? sejak SMP di Mm-mm. Cijantung. SMP ya? Jadi Terus- Bapak semua keluarga pindah? Iya, terus SMA di SMA 54, SMA 54. Rawabunga. Oke. Iya. Oke. Sudah Lalu, berkeluarga di sini semua. iya. Lalu saya di Undip, Oke, di Ponorogo. lalu saya di UGM. Jadi ini dirasani wong ngerti. Lah. Saya dirasani. Oh, ngerti Jawa Ngerti Mbaknya. Jawa. Masya Allah. Jawanya kental lagi. Lah, iya. Di Jawa di UGM berapa? Saya di Undip 6 tahun, 6 tahun. Lalu Ngambil jurusannya dokter. dokter juga ya? Ya, lalu terus di UGM ambil S2. Ngambil di UGM ngambil S2. Lalu saya PTT di Boyolali. Wow, Jawa juga ya. Lah, ini rasa dirasani, ngerti. Pak. Jadi udah benar-benar orang Ya, Jawa, udah jadi- berasimilasi ya. Saya pernah disampaikan gini, loh Mbak wong Irian kok. Bahasa Jawa nih kok kental. Lah kok neng Boyolali. Terus saya bilang, masa wong Jawa bisa di Papua kok saya enggak bisa di sini. Oh, seru. Jadi orang Jawa bisa ke Papua, masa Masa orang orang Papua nggak boleh ke PTT? Jawa? Iya. I see, seru banget. Iya. Seru. Jadi saya lama di Boyolali hampir 1 tahun ya. PTT-nya. Hampir 1 tahun. PTT-nya ya. Oh, PTT oke. dokternya. Dulu kan
masih sistem PTT. Ya, jadi Mbak lulus dari UGM S2. Undip, Undip dulu, lalu baru ngambil di. kerja di perusahaan besar di Papua. Iya. Oh, balik lagi setelah Iya. lulus dari Undip, balik lagi ke Iya, Papua. saya Oke. merantau dulu ke Kalimantan dulu, lalu Wow. saya tes lagi di perusahaan besar yang tadi Iya. selama hampir 16 tahun. Oke. Lalu saya balik ke Jakarta karena saya pengen karir politik saya dan anak-anak saya juga. Tapi dokter tetap mau bercita-cita berpolitik. Ya hobi ya, hobi. Jadi saya sambil anak-anak, saya juga sekolah di Jakarta. Ya. Anak saya yang besar di Amerika. Oh, oke. Dia ngambil dunianya Mas Anang juga, engineer production. Di engineer. Oh, ini jadi Produser, sound engineer. Ya, dia sekarang di Berkeley, Boston ya, University. Wow. Udah berapa tahun? Dia dari SMP sudah di Nevada. SMP sudah di Iya, Nevada. merantau dari umur 12 tahun. Umur 12 tahun dia pergi. Iya, Bang, saya lahir di Jakarta. Iya. Oh. Lahir di Tembagapura. Oh, dia lahir di Tembagapura. Oh, Iya. jadi Mbak itu mulai Freeport. dari Biak, balik Jakarta ke sana. Wih, keliling ke Kalimantan pun sempat. Iya. Di Kalimantan berapa tahun? 6 bulan karena 6 bulan ya. 6 uh-uh, bulan ya. karena saya Oke. pas dipanggil ke Jakarta. Tapi itu udah dinas ya. Saya kebetulan saya ini bukan PNS, saya Oh, oke. swasta. Tetap di swasta. Tetap Berarti di swasta. waktu awal itu masuk di Saya waktu awal memang PNS, tapi saya bertekad waktu itu saya sudah golongan 3D. ya. Saya bertekad untuk Hebat dong Keluar. zaman itu. keluar untuk Di mana swasta. waktu itu Di Timika, di Timika enggak waktu itu kerjanya di jadi PNS? dinas kesehatan. Di dinas kesehatan. Iya, Oh, jadi udah berkecimpung lama di dunia kesehatan. birokrasi. Di birokrasi pun Iya. tapi di dunia kesehatan Iya. sudah berkecimpung lama. Iya. Itu mulai awal tahun Tahun 90. 90-an ya, 95 ya. Iya, Jadi memang sudah berkecimpung di dunia kesehatan. Iya. Lulusnya dari Undip memang kedokteran. iya. Habis itu baru lulus Terus kerja kerja. Terus Kerja sambil- pertama itu profesional pertama kerja menjadi PNS atau swasta? PNS. Oh, pertama Iya. PNS di Timika. kesehatan. Iya. Tapi di departemen kesehatan. Iya. Oh, oke. Di dinas kesehatan. Di dinas Timika. kesehatan. Di Timika. Itu Iya. berapa tahun? Itu hampir 3 tahun ya. 3 3 tahun. tahun. Wow, jadi sudah benar Mbak Rosalin ini berkecimpung bagaimana mengamati dunia kesehatan Indonesia mulai tahun 95. Iya. Dari Mulai- balik-balik gunung. Dari saya- jauh ya, ya. bukan yang dari tempat yang nyaman. Tidak. Bukan dari Dari- tempat yang serba Saya infrastrukturnya ini rakyat lengkap. biasa, rakyat susah. Oke. Yang jadi dokter. Jadi dokter, Dan saya sudah mengalami banyak hal. mengalami banyak hal. Naik turun gunung. Kekali-kali. Saya sempat anak saya tuh sampai meninggal karena saya harus menyelamatkan seorang ibu Wow. yang mau melahirkan di kali. Saya lagi hamil besar. Mbak juga hamil. Iya, saya jatuh guling, tapi akhirnya ibu yang saya selamatkan, selamat dengan anaknya. Saya malah anak saya yang nggak selamat meninggal. Oh, jadi itu anak pertama. Iya, anak pertama. Jadi Ah, Mbak sekarang sudah punya Punya 2 putra, anak. putra putri. Satu laki-laki, satu Pertama ya, perempuan. Iya. perempuan. Yang perempuan ada di Jakarta. Yang perempuan di SD Penambur Oh, Internasional. masih SD. Justru yang Eh, kakaknya yang SMA sekarang ya. SMA ya sekarang. Yang kakaknya yang di luar negeri Iya, ya, yang iya. ngambil di sound Di engineer Boston, di iya. Boston di Berkeley. Iya, Wow, berarti udah mengentaskan. Lalu tinggal satu yang SMA ya, sebentar setuju. lagi tinggal. Iya. Ya, menarik Mbak berada di berkecimpung di dunia kesehatan. Wah, waktu zaman dulu di Timika di Masih hutan, masih masih susah. pengalaman paling parah apa Mbak Em, melihat dunia kesehatan ini? karena mungkin saya hobi ya, itu sudah dunia saya senang. Jadi yang paling parah itu saya harus mengedukasi bagaimana saya punya saudara-saudara itu Iya. harus diperiksa darahnya, karena ini harus dengan salah satu pemeriksaan laboratorium harus diperiksa. Kan ada biasalah politiknya terlalu tinggi sampai jangan kamu ini periksa darah, itu orang-orang dari sana itu mau cari tahu kalian punya DNA. Tidak usah, tapi saya masuk untuk berusaha. Saya Itu pernah di, tuh, di Timika ya? ya, saya pernah itu dengan panah, mobil saya dipanah, tapi saya berdiri aja. Ya bagaimana? Karena itu saya punya orang-orang. Siapa lagi yang mau datang bantu mereka kalau bukan saya? Oh. Jadi saya sudah biasa.
Kayak di sekarang dalam dunia kesehatan. sudah biasa dibully itu sudah biasa. Oh, sudah biasa. Sampai yang sejahat yang benar-benar nyata aja saya berdiri. Mobil saya tuh dipanah. Itu masih single atau waktu udah bersuami? Sudah bersuami. Saya bertemu suami di Tembagapura. Di Tembagapura asli sana juga ya Iya, berarti ya. iya. Sekarang sibuknya suami di Jakarta juga Di bareng? Jakarta juga. Kebetulan ada Hanta. Ya. Iya. Beliau di Beliau mana? pendeta. Oh, oke. Beliau pendeta. Pendeta. Iya. Dari sana sudah Dari sana, pendeta iya. sampai ke sini tetap. Iya, jadi kita ketemu di gunung. Ketemu di gunung. Iya. Berarti kalau Mbak ceritakan bagaimana waktu itu ya namanya di Papua ya. Ya. Itu kan sangat jauh terjamah oleh pusat. Oh, Ya apa ngadepin orang sakit di sana apa semua zaman itu Mbak? itu yang apa yang membuat Mbak wah gua pokoknya aku kepingin di dunia kesehatan aku akan serius. Apa itu sepakat. yang memang latar belakangi Mbak serius? Ya karena orang-orang saya ya harus hidup layak seperti orang-orang di Jawa. Oke. Oke. Sedih karena memang secara infrastruktur, Yap. alat-alat kurang seperti susah Di karena sananya. jauh jangkauannya. Jadi memang kalau saya tampil sebagai saya perempuan Papua, Ya. dokter Papua, Ya. touch-nya tuh lebih trust ya. Oh kalau orang Papua yang ada di sana. Iya, yes, itu saudara saya. Yap. Jadi kalau saya ajak ngomong ya pasti mereka, oh ini saya punya orang. Lebih terbuka Ya, ya, lebih terbuka. masalahnya lebih terbuka. Iya, lebih terbuka. Yang apa yang dirasain waktu itu akhirnya wah aku harus nggak di Papua lagi, aku harus ke Jawa. Itu apa ya Mas? Saya harus masuk di dalam sistem. Oh oke. Sehingga Oke. apa yang saya pikirkan, apa yang saya mau, ya mungkin tidak harus 100%, tapi Yes, paling yes. tidak 45% atau 75% didengar. Jadi cita-citanya yang dipikirkan melihat tanah kelahiran seperti itu jauh dari pusat, infrastruktur nggak dapat, kesehatan nggak dapat, Anak gitu. dan ibu. Mengenai anak dan ibu nggak Iya. dapat, akhirnya itulah Iya. yang melatar belakangi Mbak Rosalin ke Jakarta ingin berjuang di Politik. di Saya sudah politik. berpolitik di Papua. Loh, itu zaman berapa lagi? Itu tahun berapa lagi? Jadi ini kayak memang orang gila ya, orang bilang saya orang gila. Jadi saya sambil kerja di perusahaan, Iya. saya di salah satu partai, saya mungkin gak usah sebut. Ya, pokoknya pernah di partai. Oke. Sebagai ketua DPC. Oh, oke. Dan luar biasa, saya berjuang dari 0 kursi jadi 6 kursi. Oh. Sekarang masih jadi unsur pimpinan daerah mereka. Oh. Dan itu hobi. Dan Hobi itu saya. hobi. Iya. Jadi saya Jadi memang konsen hobinya kepada politik. ibu dan anak karena saya melihat banyak orang ada sistem untuk ya beasiswa bagus, semua bagus, tapi ibu ini dilupakan kalau sakit. Ibu dilupakan kalau sakit. Ibu ini kan pabrik. Kalau pabrik Makanya Jal, lu hati-hati, ibu itu pabrik. kalau Macem-macem lu, Jal. pabrik macet tidak ada Macet. produksi lagi loh. Iya, asik. Ibu tuh kebanyakan kalau sakit nggak pernah ngomong loh ke suami, ke anak. Dia akan berusaha diri sendiri. Bagaimana saya sehat supaya saya punya suami, anak itu tidak susah. Pasti semua ibu tuh pasti kalau begitu sakit dia datangin teman-temannya. Saya lagi sakit nih. Tapi tidak ngomong ke suami, tidak Jarang. ngomong ke anak. Pernah Mas Anang diajak ngomong nggak? Kalau pas jarang kan? Tahu-tahu saya tahunya bahwa tahu-tahu Asanti punya autoimun. Iya, itulah seorang ibu. Naluri. Bagaimana caranya saya selalu harus tampil sehat di depan saya punya suami dan anak. Apa semua masyarakat Papua perempuannya begitu? Hampir seluruh perempuan yang Seluruh ada di perempuan, Indonesia. Oke. Hampir seluruh perempuan. Wow, Mbak itu sudah malang melintang bener Iya. ngamatin segalanya. Dari mulai di ujung gunung sampai sekarang berada di Jakarta. Di pusat. Di pusat. Wah, perjuangannya luar biasa ini. Terus tapi nggak boleh disebut partai dulu Nggak partainya, usah. tapi pokoknya partai ya. Iya. Oh, memang sudah di partai udah pernah menyalonkan DPRD atau Pernah DPR DPR RI? RI. Tapi Jadi tahun berapa? 90? 2013. Oh, 2013. Oh, bareng saya dong ya Iya, waktu tapi itu ya. itu pas partai saya tidak masuk ke Solt ya. Oh, berarti partainya dulu Iya. Oke. Tidak masuk Oke. ambang batas. Oke, tiba membatas. Berakhirnya sekarang Padahal suaranya banyak. banyak, tapi akhirnya sekarang Iya. Sekarang kenapa nggak ke DPD aja? belum terpikirkan waktu itu.
Oh, Iya, belum terpikirkan. oh, kenapa? Apa memang teman-teman menyarankan DPR RI aja Enggak ada yang atau memang dari menyarankan, saya yang Mbak sendiri yang iya, yang saya memang yang berkeinginan? berkeinginan seperti itu, tidak ada yang menyarankan. Karena Oke. mungkin lihat sepak terjang orang tua saat itu. Yang memang sudah Jadi ya sudah istilahnya pernah. pahlawan dulu Ya. ya, ikut berjuang kemerdekaan Republik Padahal ya. papa saya udah larang, jangan kamu Ke politik. berpolitik. Tapi dia lupa, selalu kalau dia kemana-mana dia ajak saya dari kecil. Akhirnya tahu. Akhirnya Jadi Mbak itu benar-benar passionnya itu ke Iya. politik ya. Pesannya ke politik. Jadi udah mencalonkan DPR RI berapa kali? Baru 2 kali ya. Jadi tahun 2000 13 sama yang kemarin. ya kemarin nyalonin lagi tahun berarti 2019. Iya. Nyalonin lagi Iya. dari Dapil Papua Barat. Papua lagi. Iya. Kan Mbak udah pernah sejarahnya Dulu di bagus. Papua. Iya, kan sudah bagus sejarahnya. Enggak, dulu kan di Papua. Oh dulu di Terus saya- Papua, dia di Papua Barat beda lagi Iya, ya. beda. Tempatnya beda lagi, jadi Iya. nol lagi, Nol membangun lagi. Iya. Oh, oke. Tapi biasa seperti orang makan sambal ya. Saya habis makan pedas, minum air, makan lagi. Waduh, wanita besi. Wanita besi, pantang menyerah. Iya. Tapi memang benar-benar passionnya ya memang ke politik Passionnya ya. politik ya. Terus sekarang berarti sibuknya di Saya setiap hari sehari-hari di rumah sakit. rumah sakit mana? Nanti saya nggak usah sebut ya. Ya, Di swasta. Jakarta, swasta. Swasta tapi ya. Ya. Tapi di rumah sakit Rumah ya. sakit. Mbak itu bekerja atau memang ada di manajemen atau? Saya konsultan. Oh, untuk konsultan. di medical check up. Konsultan medical check up. Iya. Yang mau latar belakangi rumah sakit bisa mengajak Mbak jadi konsultan medical check up? Itu ceritanya panjang ya. Intinya saya waktu dari perusahaan besar, saya melamar diri. Melamar dengan segala banyak. Saya punya sertifikasi ya. Mereka memang membutuhkan ada yang konsentrasi di medical check up. Karena memang saya punya basically sekolah khusus medical check up. Sekolah yang di Undip. Iya, bukan. Saya ada ngambil sekolah di tempat lain lagi. Oh, di mana itu? Nah, Berarti sebelum Di di Undip swasta. ada lagi? saya sudah undip. Oh, setelah Undip di kesehatan ngambilnya. Iya, terus saya ngambil sertifikasi. Sampai di selesai luar ya? negeri. Itu S1 ya? Iya. Berarti punya S1 di Undip, Undip dokter, dokter, Ah. S1, terus S2 S2 di UGM, di UGM ngambilnya promosi kesehatan. promosi kesehatan lagi. Terus habis itu swasta Medi- lagi iya, ngambil, sekolah medical- lagi. iya, itu occupational health. Oke, ngambil itu lagi baru Mbak Baru. bisa jadi konsultan salah satu perusahaan. Enggak, saya ambil di dalam sudah jadi dokter di dalam perusahaan. Oh. Sekarang di Jakarta karena sertifikasi saya ya di Jakarta ini mengambil saya sebagai salah satu karyawan. Jakarta ini kan orang pintar banyak. Ya. Lalu sampai salah satu orang Papua bisa kerja di Jakarta itu luar biasa karena campur tangan Tuhan loh Mas. Wah, kalau saya lihat Mbak ini karena perjuangan Mbak loh. Iya. Mbak ini perjuangan. Kan Iya. Tuhan memberi kalau emang Amin. ikhtiarnya tinggi. Mas di Jakarta nih Mas Anang boleh cari perempuan orang Papua yang jadi dokter di perusahaan di rumah sakit Jakarta hanya Rosalin loh. Ada Coba datanya lihat. itu ya? Hanya satu-satunya orang Papua. Perlu dicatat di garis bawah Iya, itu. karena itu yang saya Menarik bilang. ini Itu yang saya sejarahnya. bilang Jakarta ini banyak orang pintar. Tapi Tuhan bisa melirik saya untuk saya bisa jadi salah satu dokter di sini kan itu luar biasa. Jadi rumah sakit besar ini ya? Rumah sakit besar. Tapi kan sudah nyaman di salah satu rumah sakit besar. Itu rumah sakit yang sangat bergengsi menurut saya. Mhm. Masih passionnya ingin berpolitik. Ya, hobi Apa ya. yang dikejar dari politik? Cita-cita dan apa yang dipikirkan kalau masuk dalam sistem lebih mudah menyampaikan daripada kita titip omongan. Lebih mudah menyampaikan. Ini tolong ya Bapak, tolong sampaikan saya punya Iya. ini. Agak susah disampaikan. Karena pertama mungkin bukan seorang medis. Kedua, Kok bukan kalau seorang saya medis? titip pesan ya. Oh. Kayak titip sama Oh, pada ke pejabat ya. Iya. Jadi saya melihat bahwa memang kita harus turun langsung. Kenapa maunya ke partai politik nggak langsung ke pemerintahan aja daftar menjadi di dinas kesehatan kayak menjadi di departemen kesehatan pusat mendaftar Ya, langsung saya mengeksekusi melihat jadi kalau eksekutif. lewat partai politik yang Oh, jadi Mbak lebih passion Iya. untuk masuk melalui partai politik yang benar. ujungnya ke parlemen. Iya.
Memang cita-citanya mau ke parlemen. Cita-citanya begitu. Dulu kan pasti Mas Anang juga begitu toh. Nanti begitu rasa baru seperti ini. Karena saya belum merasakan. Makanya bener siap di parlemen. Sangat siap. Sangat siap. Sangat siap. Kalau lihat track record Mbak ini lebih jago politik. Tapi nasib baik di sini. Kenapa? Sudah pernah jadi anggota Oh. DPR. Enggak, kenapa harus kepingin jadi anggota DPR? Apa yang ingin? Yang tadi saya sampaikan, Mas. Ya ingin cuma menyampaikan. Banyak isi otak saya tentang medis. Ya. Kan disampaikan tadi saya bilang, kenapa nggak langsung eksekutif? Sudah sering sampaikan. Sudah tapi sampaikan hingga eksekutif. tidak tersampaikan. Apakah nanti kalau di parlemen bisa? Menurut saya dengan pola saya mungkin bisa. Sampai hari ini saya ketemu Mas Anang kan karena berita besar itu. Berani ngomong gitu ya. Berani ngomong. Parli itu kan ngomong. Jadi berani ngomong. Saya bersyukur Tuhan loh. Ya. Dengan berita itu saya bisa ketemu Mas Anang. Oke. Saya bersyukur. Berita itu sampai demikian dahsyat beritanya. Hampir kalau saya mau ngomong seluruh partai, seluruh orang parlemen itu hampir tidak ada yang memberikan respon positif terhadap ucapan Mbak. Apa yang sampai Mbak melatar belakangi tahu mengucapkan apa salah ngomong atau memang benar sudah dipikirkan memang kenapa Mbak? Jadi gini, saya ikut salah satu seminar. Oke. Biasalah media. Oke. Harus judul yang kontroversial biar laku. Lalu emang udah bener-bener ini. Jadi terus sebenarnya itu sepotong loh. Karena saya secara resmi setelah seminar, saya menyampaikan poin-poin saya kepada saya punya atasan. Bahwa ini tadi habis selesai seminar, ini poin-poin saya. Nah, yang dimaksud dengan rumah sakit khusus pejabat, bukan satu rumah sakit ini untuk pejabat. Bukan, rumah sakit ini khusus. Satu rumah sakit ini ada space atau berapa lantai yang dikhususkan buat pejabat. Oh, berarti bukan meminta dibikinkan rumah sakit bahwa ini hanya yang bisa masuk ke pejabat doang. Di Jakarta ini ada 106 rumah sakit. Itu semua untuk rakyat loh. Saya ini rakyat biasa. Saya orang dokter rakyat biasa yang juga memikirkan pejabat. Kita selalu bilang pejabat mikir kita. Tapi kapan kami sebagai rakyat juga memikirkan pejabat? Terus di mana salahnya? Oh, berarti Mbak ini hari ini sebagai rakyat biasa memikirkan pejabat bahwa udah deh yang melatari sampai memikirkan pejabat apa ada yang men-trigger peristiwa apa atau gambaran apa? Oh, banyak. Jadi kenapa? Bukan hanya yang disampaikan bahwa karena saudara saya kemarin begini, sudah banyak. Tapi kan sebagai dokter tidak etis saya menceritakan ada pasien ini yang saya tolong, ada yang enggak etis. Tapi yang jelas saya sebagai rakyat memikirkan bagaimana caranya pejabat ini juga diperhatikan. Karena ini pejabat sebagai birokrat. Birokrat pejabat itu sekarang ada aturan di mana rakyat diminta tinggal di rumah. Pejabat ini nggak mungkin tinggal di rumah. Dia harus memikirkan rakyatnya. Dan pasti dengan keadaan zona darurat seperti ini, terpaparnya ke sana tuh pasti ada. Semua orang pasti terpapar. Iya. Dengan sendirinya kalau dia pas lagi sakit, dengan begitu overload. Pemikirannya kejar-kejar gitu? Iya. Dengan overload ya, berikan dia juga ada space. Jadi bukan, pejabat harus tidak seperti itu. Karena dipotong-potong. Oh, beritanya? Iya. Penjelasan Pak itu dipotong-potong? Iya. Sebenarnya penjelasan saya itu, ya tolong dipikirkan bagaimana ada space. Tolong dipikirkan. Bagaimana ada space buat pejabat. Jadi saya sebagai rakyat, saya pikir pejabat, bukan pejabat saja yang kita melulu minta lihat rakyat. Bukan pejabat melulu yang harus memikirkan rakyat, tapi rakyat kami juga rakyat memikirkan mereka. Bukan karena mereka mau jadi pejabat, karena memang tujuannya memikirkan rakyat. Iya, tapi ingat. Kan sudah tahu, maksudnya yang sudah tahu, maksudnya yang dia sudah tahu konsekuensi jadi pejabat kan sudah tahu. Iya, dan kita juga rakyat harus tahu bahwa kalau pejabat kita ini ada sesuatu, siapa yang mau lihat kami? Bukannya pejabat sudah ada askes? Ya macam-macam sudah disiapkan. Banyak. Cuma ya sekarang bencana seperti ini
Maaf, kami kadang-kadang di IGD menyampaikan bahwa kami tidak mengkhususkan siapapun. Yap, betul. Mau pejabat, mau orang yang tidak punya, tidak ada. Iya. Mereka Nah, cuma melihat kondisinya, iya. siapa ini kondisinya layak ditolong dulu atau tidak ditolong dulu kan. Betul. Nah, jadi kebanyakan berita bilang saya anggota dewan, amin ya. Doa. Amin. Iya. Saya ini dokter dari rakyat biasa. Saya bukan seorang pejabat publik. Bukan pejabat publik, Bukan. tapi salah Tapi satu pejabat partai. Iya, saya sebagai rakyat yang juga memikirkan pejabat. Itu aja. Terus saya melihat di mana yang saya salah. Saya juga jadi ikut bingung. Saya salahnya di mana? Kok saya punya atasan, kok salah? Mbak memikirkan tadi, kalau saya mikirin Mbak memikirkan pejabat juga. Iya, di mana salah saya? Tapi kalau rakyat melihat pemberitaan itu ya jangankan rakyat, saya juga pasti marah. Jadi waktu dengar berita pertama kali apa ekspresinya Mbak? Jujur kan saya sampai teman-teman tim segala. Jujur kan saya kan nggak tahu IG, saya nggak tahu buka IG. Nggak punya IG? Saya punya tapi saya nggak tahu buka IG. Oh, biasa punya tapi nggak buka IG ya? Buka. Oh buka yang punya ya, staff jadi ya? Semua SWA, dokter ini ada omongan viral loh begini-begini. Terus saya bilang, oh saya merasa tidak menyakiti hati rakyat. Sehingga ya saya nggak syok nggak apa, biasa dibully. Udah dengan ancaman yang seganas apapun saya udah biasa. Jadi itu Mbak bicaranya di forum apa atau momen seminar apa? Webinar. Oh di webinar. Tentang webinar. apa Mbak? Webinar. Tentang survei tentang netizen terhadap penanganan COVID. Netizen terhadap penanganan, berarti Mbak mewakili pribadi atau mewakili institusi atau mewakili partai Mbak? Saya dipanggil pribadi. Dipanggil pribadi ya? Tapi dari mereka tahu kalau saya dari salah satu rumah sakit tadi ya, dan salah satu partai. Iya. Oke. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa ini kenapa sampai hingar-bingar COVID itu, pertama promkesnya nggak jalan. Promosi kesehatan edukasinya tuh nggak jalan secara baik. Yang sekarang terjadi? Ya, kita harus mengajak tomatoga, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk mensosialisasikan dengan baik apa itu COVID. Karena suka nggak suka, akhirnya kita akan bergaul dengan COVID. Setuju. Jangan mendengar COVID terus itu akan membuat kita jadi meninggal. Salah. Kita menganggap saja COVID, malaria, DBD udah akan sama. Oke, bahwa pernah ada kejadian pun wabah-wabah seperti ini akhirnya pun menjadi sahabat kita gitu. Jadi hidup kita berdampingan. Jadi harus promkesnya tuh harus jalan, edukasinya tuh yang baik. Jangan di media elektronik, media apa tuh bukan promosi kesehatannya, tapi kok banyakkan kematian yang diungkapkan. Ya orang rakyat juga tambah takut. Iya, tambah takut. Karena tambah takut akhirnya imunnya turun. Jadi saya menyampaikan bahwa edukasi itu harus jalan. Vaksinasi itu edukasi harus jalan. Karena orang-orang bilang saya udah vaksinasi, kok saya gatal-gatal. Ya mungkin dari dulu udah gatal kan. Karena jadi harus vaksinasi. Dulu tuh saya masih kecil, saya melihat KB itu. KB itu luar biasa susahnya. Harus diedukasi. Karena setiap agama pun melarang loh. Setiap agama melarang? Melarang seorang wanita masa dikasih alat kimia supaya tidak melahirkan lagi. Oh, KB itu dikasih alat kimia? Iya, kan kontrasepsi itu kan alat kimia. Kan sedih. Agama apapun. Tapi zaman itu kan begitu kompak menggandeng tomatoga, tokoh masyarakat, tokoh agama, jalan. KB jalan. Pada program tadi itu? Itu setiap agama tidak ada yang memperbolehkan. Tapi jalan. Begitupun vaksin. Setiap apapun kalau diedukasi dengan baik pasti jalan. Lalu saya punya permintaan lagi di seminar itu. Di webinar tadi. Webinar tuh yang ikut siapa aja Mbak kalau itu dari beberapa partai politik juga. Oh, semua partai politik diundang ya? Oh, berarti Mbak mewakili partai politik juga ya? Oh, oke. Jadi saya sampaikan bahwa lalu kalau pasien datang berobat lalu dibilang kamu isoman aja ya, isolasi mandiri. Harus disertakan obat gratis. Kasih dia obat. Jangan suruh dia isolasi mandiri terus dia pulang dengan apa. Orang bilang sekarang ini jangankan orang lain. Saya dengan Mas Anang langsung dibilangin, kalian dua COVID. Kaget nggak? Jangankan rakyat biasa.
Sekarang dia udah nggak punya sesuatu, dia dibilang COVID, isolasi mandiri, terus dia mau dapat uang dari mana beli itu? Jadi saya cuma anjurkan bagaimana diusulkan setiap rumah sakit, begitu rakyat datang dibilang isoman, sertai dengan obat. Itu bisa memutus mata rantai loh. Oke. Kan obat juga susah, Mbak. Itu kan saya kasih ide. Oh, kasih ide. Kasih ide bagaimana caranya supaya barang itu jalan kan. Oke. Jadi, Kan pemerintah kelihatannya sudah terbuka bagaimana masalah obat. Hari ini kan sudah digratiskan juga yang isoman dibantu oleh pemerintah oleh obat. puji Tuhan kan berarti. Iya. Syukur karena itu memang Enggak, saya masih menarik bahwa Mbak di seminar diundang dengan seluruh partai webinar tentang kesehatan terhadap COVID. Mbak diundang sebagai kader partai dan Mbak sebagai ahli yang memiliki kemampuan, bukan ahli lah, dokter aja. Memiliki pemikiran terhadap kesehatan untuk bersumbangsi. Jadi diundang ya. Malah saya sekarang berpikir, Mbak, terus dengan berita yang sedemikian rupa tadi, kan berarti itu ada yang mutilasi berita artinya sampai terjadi begitu. Mbak kaget bahwa Mbak maksudnya tidak begitu. Dengan pemberitaan tersebut gimana, Mbak? Sekali lagi Mas Anang, mungkin mental saya sudah terlatih di daerah konflik. Tapi kan masalah mental, tapi ini kalau emang menyangkut ini akan melanggar undang-undang ITE kan bisa diproses. Apa enggak melanggar itu? Apa Mbak merasa tidak dilanggar? Mereka melanggar gitu? Iya, enggak. Menurut Jadi saya, Mbak biasa aja dengan sudahlah, viral. Enggak apa-apa. Namanya berjalannya waktu mereka akan menilai omongan saya dan siapa saya. Memang saya di atasan saya memang kenapa harus ngomong seperti itu? Saya bilang loh sebelum saya. Atasannya yang di mana? Di partai atau di rumah sakit? Ya di institusi rumah sakit. Kalau institusi ID enggak, mereka malah berterima kasih. Mbak juga anggota ID ya? Iya. Oke. Jadi sudah berapa tahun jadi anggota ID, Mbak? 10 tahun ada. 10 tahun ya. Sampai hari ini masih punya anggota ID-nya ya? Masih salah satu pejabat juga. Iya. Di pusat? Di pusat. Sebagai pejabat di ID di bagian apa, Mbak, kalau boleh tahu? Saya di Wasekjen juga. Di Wasekjen ID juga ya? Utara, iya. Wow. Jabatannya ngeri-ngeri. Jadi, tapi saya rakyat biasa Mas Anang. Iya, Mbak rakyat biasa tapi Wasekjen partai, Wasekjen ID. Iya. Jadi saya jabatannya luar biasa. Poin-poin itu saya sebenarnya sudah kasih ke atasan. Iya. Terus kalau sampai dan memang atasan saya memang menegur. Yes. Ya, saya minta maaf. Saya bilang sebagai dokter saya menyampaikan apa yang saya bertemu di lapangan karena saya juga gugus. Mbak juga ada di gugus. Jadi berjibaku itu rakyatku tersayang. Iya. Kami dokter-dokter tuh miris, sedih. Karena di otak kami bagaimana caranya Tuhan campur tangan supaya semua yang kami bantu ini selamat. Betul. Karena ini ciptaan Tuhan yang luar biasa mulia. Berarti semua rakyat harus terselamatkan. Itu maunya kami. Maunya. Cuma kami juga terbatas. Kemampuan kami sedikit, tenaganya ya. Jadi saya dengan tim juga sekarang bagaimana caranya kami lagi berbondong-bondong untuk mencari dana untuk saya mau menyumbangkan O2 ke Papua. Rumah sakit yang ada di dekat saya dulu. Oke. Baru saya akan ke tempat lain. Wow, cita-citanya menarik. Karena memang itu yang sekarang dibutuhkan Mas Anang. Dibutuhkan masyarakat. Oke. Mbak di gugus juga COVID di pusat ya? Iya. Jadi, kenapa langka Pak? Bisa-bisa seperti oksigen sekarang jadi 4 juta segala di luar sampai 6 juta. Iya, saya juga bingung kenapa. Oh gitu ya. Mbak juga bingung gimana saya, Mbak? Iya. Saya. Wah, gimana yang di Papua Mbak bingungnya kayak apa tuh? Kota besar yang segala sesuatu ada aja. Ada aja susah. Itu sedih. Itu sedih. Jadi itulah yang men-trigger semua kejadian-kejadian yang Mbak rasakan. Akhirnya ada ucapan seperti itu. Iya. Kan ucapan itu banyak yang bilang bahwa itu melukai hati rakyat juga. Iya, saya karena pemberitaan yang sekarang pasti mereka menganggap itu anggota dewan. Kan di situ mereka tulis anggota dewan dokter. Ada tulisan itu. Iya, betul. Jadi mungkin mereka merasa bahwa wah, dia sebagai anggota dewan terus dia prioritaskan dia punya orang-orang dewan apa padahal saya ini dokter rakyat kecil. Biasanya pejabat memperhatikan rakyat, saya salah satu di antara rakyat juga ada memperhatikan pejabat. Jadi dicatat teman-teman bahwa Mbak Rosalin ini bukan
pejabat publik, bukan pejabat publik. hanya Jadi rakyat bukan biasa. bukan seperti ada di pemberitaan tulisan bahwa dia adalah parlemen, bukan orang parlemen. Terus dia hanya ada di partai, Iya. di salah satu partai. Terus dia ada di pejabat, dia Bukan menjabat pejabat publik. dia menjabat di salah satu rumah sakit Iya, dan juga dia bagian dari ID. iya. Betul ya, Mbak Rosalin? Wow. Rakyat biasa aja Mas Anang, rakyat biasa. Jadi pemberitaan itu Saya juga, dan saya salah satu orang yang jarang nonton TV. Oh. Saya biasa banyak baca tuh karena ya dunia medis, karena lagi rame kita biasa baca di internet dan lain-lain. Terus saya di waktu luang biasa saya main game aja. terus ngelihat pertumbuhan yang sekarang orang kena sampai hari ini udah berapa Mbak per hari di Indonesia? Per hari itu kalau sekarang per kemarin sudah 38 juta ya. Per seluruh Indonesia ya. 38.000 per hari. Iya, 38.000 per hari. Di Jakarta Mbak? Karena Mbak di Satgas kan berarti tahu. Kalau khusus di Satgas per hari itu Yang di Jakarta doang? ada sekitar, ada catatan terakhir itu 3.200 orang ya per hari. Di Jakarta? Iya. Penduduk kita juga banyak sih ya. Iya, betul. Oke. Mm. Aktif juga di Satgas ya? Sangat aktif ya? Sangat aktif. Sangat aktif. Ya. Telepon ke sana kemari, rumah sakit mana yang kosong. Iya, kosong. Kayak tadi saya baru Tapi hampir penuh. Iya. Semuanya memang. Makanya kalau kita yang terjun langsung kan beda dengan orang yang hanya nonton. Oke. Karena Mbak terjun langsung akhirnya tahu. Mas itu sampai harus di lantai. Tapi saya dengan tim juga inisiatif bagaimana pasien beli kursi roda deh biar duduk terus kita bisa infus. Ini tim Mbak adalah tim sukses Mbak untuk tahun 2024? Tidak ada, bukan tim ini sukses. tim rumah sakit dan tim lapangan. Tim lapangan. Bukan tim sukses. Loh kan Mbak kan mau calonin 2024 jadi anggota di parlemen. Kan harusnya di sana tim suksesnya di Papua Barat. Oh jadi Mbaknya. Di sini bagaimana caranya rakyat di Jakarta? Berarti balak-balik dong. Kan mulai sekarang harusnya kalau Mbak memang mau ke parlemen. Iya, mempersiapkan 2024. Memang sering bolak-balik. Oh sering bolak-balik. Sering bolak-balik. Papua Jakarta itu 6 jam loh ya. Iya 5 jam. 5-6 jam ya? Iya. Kalau bisnis sekarang sudah 10 jutaan ya. Oh kayak ke Australia. Nah itu. Wow. Mas Anang hanya ke Papua belum ke Raja Ampat ya. Pernah saya ke Raja Ampat waktu itu. Jadi itu Raja Ampat itu saya bilang indahnya tidak bisa ditandingin oleh negara manapun menurut saya ya. Tuhan luar biasa. Luar biasa memberikan Raja Ampat ke Indonesia. Dan itu ada di Papua. Itu luar biasa. Saya ini lagi merencanakan. Ini sekarang, setelah COVID mau berangkat satu keluarga. Sekarang COVID lagi sepi, kasihan. Wow. Parah di sana. Parah, kasihan. Jadi mati pariwisatanya. Mati. Penerbangan di situ juga nggak gampang. Nggak gampang, udah susah. Penerbangan yang masih aktif apa Mbak di sana? Oh sekarang lagi lockdown ya. Oh jadi Raja Ampat sekarang udah nggak ada penerbangan dari Jawa, dari manapun nggak ada. Berarti benar-benar terisolasi. Per tanggal 5 kemarin lockdown ya. Wow. Lagi lockdown karena sudah zona merah di Manokwari. Papua. Tapi anak yang di Amerika nggak nanya bahwa, wih, Ma, sempat lagi top nih Mama sekarang gitu. Sekarang lagi balik karena kan disuruh pulang kan. Oh betul. Disuruh pulang jadi dia online. Tapi kan Amerika kan sudah aman dengan ini Pfizer. Dia mau balik. Mau balik lagi. Iya, mau balik. Mau balik lagi. Dia baca aja, dia Mama lagi ramai, Mama bagaimana? You okay? Mama biasa, udah oke aja, nggak ada masalah. Tapi nggak ada dari anak yang pernah yang sudah hidup di negara maju memberikan pandangan, memberikan pendapat. Mama ini nggak salah. Tidak, tidak. Dia hanya mensupport seperti apa kira-kira? Mensupport bahwa ya kan mereka sudah mengikuti dari kecil. Bagaimana sering ditinggal hanya karena tugas. Jadi mereka udah tahu. Saya cuma bilang kalian harus kuat bahwa ya kalau Mama sudah mulai muncul di politisi ya kayak gini. Kayak begini. Oke. Siap menerima kenyataan. Iya, oke Ma. Jadi satu keluarga pun mendukung, suami pun mendukung. Suami mendukung. Berarti suami Mbak luar biasa. Iya. Waktu suami Mbak ngelihat mungkin pasti suami Mbak kan sebagai pendeta pasti ditanyain banyak orang dong. Apa nggak nanya ke Mbak? Tanya, katanya ini Ma ini katanya beritanya seperti ini, tuh saya kirim aja bilang waktu saya sampaikan ke atasan saya poinnya ini sampaikan aja. Kirim aja berita.
Jadi di kantor pun mengerti bahwa Banyak yang ketawa malah. Wah, dokter jadi terkenal nih oh gitu di ya. Indonesia. Terus saya bilang, bagus, kalau yang jelek udah kita lupakan aja, nggak apa-apa. Menarik. Karena Udah kuat kalau calon parlemen dah kuat. Parlemen Iya. kan hidup di rumah kaca, dilihat semua gerak-geriknya ketahuan, Setuju, semua iya. kan hidup di rumah kaca kita. Bener-bener, wah udah terlatih. Mm-mm. Ya kayak gini, dia mau nyalonin Mantap. 2024 dia. Mantap. Dia mau Nanti nyalonin. ada teman berarti. Iya tahun 2024. Jadi Mbak 2024 ini memang kepingin Harus jadi. harus jadi karena sudah 2 kali ya gagal ya. Iya, harus jadi. Yang sekarang harus jadi. Harus bagaimanapun itu harus jadi. Harus bagi. Saya punya Ini partai hari ini keadaannya gimana Mbak? Melihat Mbak dengan pernyataan seperti yang diberitakan bahwa bagaimana di dalam sendiri Mbak dipanggil ketum atau dipanggil ya udah ada teguran bahwa Ya. jangan gini. Saya sudah sampaikan, oh ya baik. Tapi sebenarnya pemberitaannya tidak seperti itu harusnya. Sepotong-sepotong. Makanya Mbak jelaskan di sini mudah-mudahan ya. Lengkap. Mudah-mudahan ini kan lengkap detail. Lengkap seperti ini. Ya. Jadi sebelum pemberitaan saya kan sudah menyampaikan kepada atasan bahwa ini yang saya bicarakan loh. Iya. Jadi sebenarnya kalau pemberitaannya semua tidak seramai ini. Kalau diberitakan Sesuai dengan apa yang saya punya disebutkan, itu tidak mungkin ramai seperti ini. Tapi karena sepotong-sepotong akhirnya jadi viral. Saya sampaikan itu sama atasan saya. Tapi menurut saya semua pasti ada maksud Tuhan. Tapi Mbak merasa bahwa pernyataan Mbak itu dengan viralnya hari ini banyak partai politik yang menyuarakan berseberangan dengan pikiran Mbak, terus netizen juga banyak tulisan-tulisan tentang Mbak yang membuli. Kalau menurut Mbak merasa salah atau merasa apa Mbak? Menurut saya dengan pernyataan tersebut. Menurut saya bukan di mana salah dan tidaknya ya. Oke. Tetapi bagaimana isi apa yang saya memikirkan dan saya sampaikan bahwa ini rumah sakit bukan khusus saja. Jadi ini rumah sakit pejabat ya. Di pemikiran rakyat kan, oh kalau ini rumah sakit pejabat berarti rakyat nggak boleh datang. Bukan maksud saya begitu. Bukan begitu. Satu rumah sakit tapi ada space, kalau 5 lantai mungkin kasih 1 lantai, 2 lantai itu 1 lantai yang kedua khusus buat pejabat. Jadi bukan hal yang kasihan. Apa Mbak pikiran ini hanya gara-gara peristiwa ini? Kan kalau peristiwa ini seperti darurat ini enggak kan sebetulnya mungkin tidak ada pemikiran seperti itu. Enggak ada ya. Iya. Jadi ini karena hanya saya gara-gara itu darurat. Langsung hand touch ke pasien. Jadi saya melihat bagaimana teman-teman saya. Ya sekarang gini Mas Anang. Yes. Kita udah kenal. Yep. Mas Anang datang pas ada Rosalin. Pasti di mata Mas Anang dan hati yang Mas Anang, saya pasti diurus karena itu teman saya. Oke. Apalagi datang dengan keadaan tidak ada tempat. Ya. Tapi begitu saya muncul, Mas Anang pasti berharap, Rosalin bantu saya dong. Itu yang ada. Setiap saya ketemu saya punya teman-teman. Jadi bukan karena saya anggota dewan, terus saya mengusulkan sesuatu yang memang rakyat marah. Saya bukan anggota dewan, saya pejabat publik, bukan pejabat publik, saya hanya rakyat biasa yang sebagai dokter sehari-hari. Sehingga saya melihat berita itu ya saya mengambil makna positifnya aja bahwa semua itu pasti ada maksud Tuhan. Dan kita lihat ke depannya aja publik yang akan menilai. Ya, jadi saya terima kasih karena Mas Anang memanggil saya ke sini. Yang jelas jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Prokes ya? Iya. Lalu jangan lupa banyak berdoa sama Tuhan karena yang punya kuota kehidupan itu Tuhan. Makanya Rijal ini nggak mau bersyukur orangnya. Susah. Waduh, susah ini orangnya, nggak mau bersyukur. Harus bersyukur ya Mbak ya? Iya, bersyukur aja. Jadi peristiwa ini bahwa ini sebuah pelajaran buat pelajaran buat perjalanan. saya, iya. Dan saya sudah sampaikan kepada atasan juga apa yang kalau dipanggil karena sebagai anggota partai ya saya akan komunikasikan dulu. Oke. Komunikasikan dulu apa yang harus saya lakukan. Oke. Sehingga biar tidak menyakiti
hati seorang atasan. Mas Anang kan pernah dari rumah itu, jadi Mas Anang tahu. Ya. Sekarang jadi udah persiapan ya menuju 2024? Iya. Sudah persiapan? Harus persiapan. Jadi nanti Mbak di 2024 akan mengambil daerah pilihan dapilnya di Papua Barat. Iya. Penduduknya berapa Mbak di Papua Barat? Papua Barat penduduknya hanya 3 juta sekian. 3 juta? Nah, wow, 3 juta. Dengan keadaan yang begitu besar. Ya besar sekali ya. Besar sekali, 3 juta penduduk. Iya. Ada berapa kabupaten? 12 kabupaten, 1 kota. 1 kota. Berarti Mbak minimal mengumpulkan suara berapa untuk bisa masuk ke? Paling tidak 100.000 lah. 100.000 ya? Iya. Mampu ya Mbak ya? Harus mampu. Harus ya? Kemarin sudah mampu. Cuman gara-gara partainya tidak masuk threshold? Bukan. Huh? Kemarin yang ini 2019 mampu. Cuma hanya karena suaranya menguap di tempat lain. Ya artinya pengalaman lagi dong. Pengalaman ya, politik kan pengalaman dong. Pengalaman dong. Wow. Jadi nanti itu sudah siap benar menghadapi Papua Barat yang sedemikian luas arealnya, Mbak harus menjamah daerah pilihan tentang satu desa ke desa lain, muter-muter seperti itu. Iya, udah siap. Berarti nanti pekerjaan gimana dong? Apa akan resign dari pekerjaan yang lama? Itulah untungnya tempat saya di mana kerja. Kalau saya nggak masuk kerja berarti saya nggak digaji. Iya betul. Berarti cuti. Oh nanti cuti ya? Kalau saya balik ya tetap diterima. Mbak masih punya semangat seperti, kalau boleh nanya umur berapa? Saya sekarang 50. 50. Berarti 69. Iya. 71. Iya. Saya 69. Karena happy terus jadi mereka kira kita masih 40-an. Tapi semangat Mbak ini yang saya akuin luar biasa banget. Jadi memang dianggap bahwa peristiwa sudah selesai berjalan, silakan berjalan, artinya publik menilai bahwa Mbak tetap akan maju ke dalam parlemen tahun 2024 melalui Papua Barat. Mas Anang dukung doa ya. Saya dukung. Nanti kalau perlu Mbak saya undang lagi ke sini, deket-deket nanti boleh. Ini tempat kan buat ngobrol. Iya. Siapa tahu Mas Anang mau bantu kita galang dana untuk O2 ini loh. Nah oksigen. Boleh. Kapan idenya boleh disampaikan, nanti disampaikan di sini. Kalau Mbak mau sampaikan juga silahkan. Iya. Ini sebuah momen yang bagus. Saya menggandeng Mas Anang. Saya punya gerakan forum senior milenial Papua yang diketuai oleh Bapak Freddy Numberi, Ketua Umum. Ya. Beliau mantan Menteri Kelautan, Menteri Perhubungan. Pak Numberi tahu ya. Ya. Kami lagi menggalang dana untuk mencari untuk mendapatkan oksigen yang bagaimana sekarang rumah sakit banyak kesulitan. Jadi mungkin ya Mas Anang boleh dengan kami. Ya ajak teman-teman mungkin yang lihat nanti kalau menyumbangnya kemana silakan, mau bantu di mana. Baik teman-teman yang mungkin punya hati dan ada kepedulian, sekarang di Jakarta rumah sakit khususnya kesusahan oksigen. Sehingga kami dari Forum Senior Milenial Papua yang diketuai oleh Bapak Freddy Numberi, dan saya duduk di sini karena luar biasa Mas Anang Hermansyah bisa mengundang saya, sehingga saya dengan secara langsung minta kesediaan beliau untuk sama-sama kami menggalang dana untuk membeli oksigen untuk rumah sakit yang lagi membutuhkan. Paling tidak kami mempunyai niat untuk membagi sebagian dari yang kami punya untuk rakyat yang membutuhkan sementara di Jakarta. Luar biasa. Jadi guys, teman-teman semua yang melihat podcast ini, bahwa itulah penyampaian dari Mbak Rosalin tentang siapa dia, bahwa beliau adalah bukan orang parlemen, dia adalah rakyat biasa. Jadi kalau mau tahu lebih jelas lagi, terus ikutin Ngobrol Asik. Ketemu lagi. Terima kasih Mbak Rosalin. Sehat terus. Sehat terus. Terus berjuang. Sama-sama. Sama-sama kita sama-sama jaga kesehatan. Ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Yes.